Yuk Bolo, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya sebelum nonton. Assalamualaikum Bolo. Bolo, hari ini saya diajak sama Cak Fadil Iswayudi Bolo. Wah, gitaris Pythagoras. Wah, lagu single pertama kita Kasta. Oke. Jadi Cak Fadil ini sekarang mau servis gitar ya? Nyervis ampli sama gitar. Wih, di mana Cak? Di Bogor. Di Bogor. Wih, Betul. katanya ini tempat servis yang legend ya? Legend nih, Oke. Yuk. Yuk. Oke, Mam. Yuk. Kita masuk ke gerbang tol Jelupang nih. Wih, langsung cus menuju ke Kota Bogor. Alhamdulillah Bolo, emang Bogor kota hujan ya Cak ya? Iya. Belum nyampe nih ya, belum nyampe Kota Bogor udah disambut dengan hujan. Alhamdulillah, saya nganterin Cak Fadil Pythagoras nih servis gitar udah nyampe di rumahnya Mas Arif boleh ya? Iya, luthier gitar sama elektronik ampli semuanya yang berhubungan dengan senar 6, senar 4, dah wis dia lah. Kita harus ketemu sosoknya Mas Arif, legend nih Bolo. Banyak musisi gitaris yang servis di tempatnya Mas Arif. Betul. Oke. Ya. Kita Ketok dulu kan, rumahnya Ketok dulu. orang, Wan. Iya, Rumahnya orang. Baru kita ambil alat-alat kita ya. Assalamualaikum. Lagi sholat jangan ya? Oh, kita belum sholat ya? Belum nanti nunut. Mas, sehat Mas. Alhamdulillah sehat. Oke. Berarti ini Bolo, ini namanya Mas Arif. Halo. Mas Arif apa Mas? Arif Rahman. Arif Rahman, hakim nggak? Enggak, saya masih jaksa. Gitu Bolo. Kita udah nyampe depan rumahnya, udah bukain pintu. Sekarang kita turun alat-alatnya ya. Lo iya Wan, ayo Wan. Yuk kita turun alat-alatnya ya. Mas Arif minta tolong Mas, yang kecil aja dulu. Oh, ini Bolo, Mas. kita siap. bantu-bantu Cak Fadil nih. Ini. Wede, kita bantu-bantu angkatin barang-barang instrumennya Cak Fadil. Saya sudah masuk di rumahnya Mas Arif Rahman, bukan hakim, bukan ya? Bukan. Halo. Buka kayaknya, buka sebentar lah kita ngobrol, sebentar buka lah ya. Prokesnya Oke, bukan, mudah, bismillah insya Allah aman ya. Insya Allah aman. Kita udah prokes, sudah sehat-sehat semua. 10, 11. Ngopi dulu sebelum ngobrol. Enak ya? Enak Wan? Enaknya. Ya, hadir. Ini legend Bolo. Mas Arif ini banyak musisi gitaris, bukan rock doang ya. Yang gitaris jazz juga deh kayaknya. Siapa Ada. aja Mas yang dari sini Mas? Yang servis ya? gitar, ampli atau alat-alat musik, siapa aja Mas yang sini Mas? Siapa ya? Banyak sih. Yang tadi saya sempat ceritain sama Mas Edi Kemput. Edi Kemput, pernah. ya. Terus Oh iya Mas Doni ya, Doni Sendra. Doni Suendra. Itu Krakatau ya. Krakatau sering dia kesini. Di Kemput, Grass Rock. Edi Terus, Kemput. Om Ian Antono pernah. wih legend ya, gitaris God Bless, Ian Antono kesini. Tapi bukan dia yang nganter. Om Ian langsung kesini. Om Ian sendiri. Banyak juga yang nggak orangnya langsung gitu, jadi krunya kadang yang kesini. Iyalah ya. Jadi nggak cuman gitar doang, kadang ada vokal juga ada, pernah bawain. Mic vokal? Enggak, ini efek-efek vokal. Efek vokalnya? Punya si Noah Ariel. Wih, Pernah juga. gila, Ariel Noah. Efek apa sih? Preamp-nya apa? Preamp, Preamp-nya. terus segala macam. Ke Mas Arif juga? Iya. Luar Gak biasa. hanya gitar Wan. Gak hanya gitar Bolo. juga. Ampli. Wih, Jadi, insya Allah kalau ada partnya, insya Allah bisa. Tapi kalau nggak ada partnya ya udah, paling wassalam atau ngakalin gitu. Oke. Nah, gini Mas Arif. Mas Arif ini sebenarnya musisi pegang instrumen apa sih sebenarnya? Drum. Wih. Nggak nyambung. Drummer tapi nguasain Masjid. elektronik gitu ya Mas ya? Itu kan termasuk Memang- elektronik dong. Iya, memang hobi sih kalau Bukan elektronik. dulu sekolah di STM apa elektro apa enggak? Kalau kuliah iya elektro, karena memang sesuai hobi. Di mana kuliah Mas? ISN, STN. Serengseng Sawah. Wush. Ambil elektro jurusan. Elektro. Oh, pantes. Di belakang kampus UI itu. Pokoknya setiap rame pasti berantem mulu tuh sama Iya, ya, UP, apalagi UP. sama UP. UP. Iya, ternyata emang jebolan elektro ya. Tadinya mau sekolah di Glodok malah. Iya, iya. Ini sih awalnya justru nggak sengaja. Jadi memang hobi nih, hobi, tapi cuma nggak dibikin duit ya. Maksudnya hobinya buat sendiri.
Itu hobi sampai saya terakhir kerja itu 2008. Kerja kantoran. Kerja kantoran. Di mana? Bukan kantoran, pabrikan. Pabrikan. Di Instrumen, Cimanggis. di instrumen apa? Enggak. Cuman bagian elektro juga di Cimanggis. Terus ya pabriknya juga udah goyang kan. Udah resign keluar satu-satu. Tapi masih jadi anak band tuh? Dulu belum. Oh, belum. Belum. Cuman saya masih hobi aja, hobi ngeband sendiri. hobi ngeband. Kadang di kamar gitu, ngerekam lagu iseng gitu. Setelah keluar ya udah buka usaha sama teman-teman. Ini di samping tempat usaha tuh ada apa? Studio. Latihan. Kan banyak saya peralatan gini, saya taruh aja situ. Nih, nitip dong, lu pakai deh gitu. Dari situ cikal bakalnya. Mulai ngeband. Ini begini. Jadi ada satu dari orang TVRI pertama latihan. Ini keren nih, efek-efek jadul nih, katanya cobain. Lu kok suaranya beda? Akhirnya kenalan sama saya kan, ngobrol, minta bikinin. Terus Maksudnya bikinin apa itu? minta bikin barang yang sama gitu. Wah, Jadi saya bikin efek. efek. Efek gitar. Buset. Itu dulu awalnya memang bikin, saya nggak pernah servis, bikin terus, efek gitar, bass gitu. iya, dulunya begitu. Terus semenjak dari situ pertama kali datang itu ini orkestra siapa sih orang Depok? Mas Ade Bagus. Mas Ade Bagus orang Depok. Kebetulan apa mas? Aku minta bikin apa dia? Dia waktu itu minta bikin apa ya? Saya juga lupa. Dan benerin waktu itu, efek itu pertama kali. Digitech RP10. Oh. Mas Ade Bagus. Halo Mas Ade Bagus. Mudah-mudahan Mas Ade Bagus nonton ya. Nah, nanti Legend. Itu orang pertama tuh. Harus di mention tadi ya, biar nonton ya. Iya, Itu orang pertama yang nyoba benerin. Padahal nggak kenal. Oh, pertama kali dia? Pertama kali. Dan saya nggak kenal. Saya malah Bisa? jemput bola. Karena gara-gara di studio itu? Gara-gara waktu saya pertama kali bikin, ngupload lah saya di Facebook. Iseng di Facebook apa gitu, saya dibikin sama temen juga kan Facebook. Bikinin, terus mereka udah deh ini lu bikin ini udah bisa kan, berhasil. Ternyata ada yang nanya, Mas Ade Bagus itu, bro bisa bikin ini nggak? Saya karena bawaannya dulu jebolan pabrik. Iya. Si bos harus bilang, lu harus bisa, aku belum bisa, gitu. Jadi saya still yakin bisa. Berarti tetap dibongkar dulu dong aslinya? Iya, dibongkar terus di cloning, awal masih cloning ya, cloning, terus pelajarin. Nah yang pertama kali benerin itu efek RP10 itu Digitech. Still yakin bisa, udah pusing. Apa ini udah kayak Akhirnya komputer. bisa? Alhamdulillah bisa. Wih gila ya, itu berarti perintilan dalamnya itu ada semua di Indonesia? Import. Oh, import. Karena nggak ada kayak RAM-nya, terus kan dia ada RAM, ada flash-nya, terus ada prosesornya. Untung sistemnya nggak rusak, jadi yang rusak cuma RAM sama flash. Itu import dari luar. Berhasil hidup, udah dari dia nyebar. Wih, gila, itu tahun berapa mas? Itu 2009 kalau nggak salah ya. Apa 2010 saya lupa. Pokoknya tahun itulah. 11 tahun lebihan Iya, ya? benar. Keren, Dari situ baru nyebar ke Mas Noldi. Terus Wandi, siapa nih? Noldi Benyamin. Oh, Gitaris. Itu sama kayak Mas Edi Kemput tuh, ganti-gantian katanya kalau ngeband. Siapa sih? Orkestra apa tuh? Oh iya, main orkestra ya. Oh gantian mereka. Dari situ baru ke si Wandi. Wandi nyebar tuh ke Kang Doni segala macam. Wandi Bintoang. Halo Mas Wandi, mudah-mudahan nonton juga. iya. Legend juga bro, 11 tahunan lah kira-kira ya. Iya, 11 tahun. Mulai ngotak-ngatik ya, servis atau bikin bikin. mengkloning ya. Iya, Iya, mengkloning awalnya. Keren ya, mengkloning Pak awalnya ya. Cloning. Tapi ya spare partnya tetap harus import ya. Kalau yang nggak ada ya. Iya, ada sebagian yang import, ada juga yang lokal. Kalau yang nggak ada di lokal pasti import. Gitu. Paling kesulitannya emang dari spare part ya. Spare part kalau misalnya harus import itu aja jadi waktunya lama. Nah, paling rumit, paling ribet, paling susah itu kendalanya di mana mas? Selain spare part ya, apa mungkin gitar? Gitar tuh servis cuman ya tetap elektroniknya aja. Iya, ya? atau setting juga bisa. Setting ya? Atau ya segala macam setting gitar insya Allah bisa. Paling rumit mas, ada nggak kendalanya sampai puyang? Waduh ini nggak bisa nih. Paling rumit itu kalau limpahan orang itu rumit itu. Oh, tinggal nyebokinnya doang ya? Iya, tinggal nyebokin istilahnya. Indra Ki bilang gitu, tinggal nyebokin doang ya, tapi susah diapain lagi? Iya. Ya kan? Itu gitu. Itu yang bikin waktu nggak habis lama tuh kayak gitu. Jadi dibalikin ke kondisi awal. Berarti Kadang kalau susah, aku harus pinjam yang asli. Pinjam dulu ke temen-temen, cari-cari sampai yang punya, disamain. Oh sering gitu mas ya? Jadi dia udah pakai orang lain, udah mentok nggak bisa, baru ke mas. Iya. Itu sering kayak gitu.
Gila ya. Pusing. Pusing itu apa, Mas? Gitar, bass, atau efek, atau Biasanya sih ampli? efek. Efek ya? Biasanya efek yang rada-rada udah pernah diutak-atik sama orang, terus yang benernya juga buntu, ya udah pas dikirim ke saya ya harus gimana cara biar harus normal lagi. Nah, standar Mas, satu alat itu biasanya paling cepat berapa hari nih? Atau paling lama berapa lama? Ditunggu spare bisa. part-nya? Ditunggu bisa. Wih, keren apa ini? Kadang ada kalau spare part saya kebetulan ada stok bisa ditunggu cepat. Wih, keren. Tapi kalau memang lagi malas kadang bisa sehari 2 hari tinggalin. Tapi kadang kalau ada yang memang partnya harus import ya bisa sebulan. Gitu ya. Tergantung. Berarti kalau paling cepat spare part siap di rumah ada, bisa langsung kerjain. tungguin itu berapa lama Mas? 2 jam, sehari atau gimana? Sedapatnya aja, misalnya sejam ya bisa, sejam langsung jadi. Jadi nggak perlu keren lama-lama. ya. Selama partnya ada ya. Oh, berarti emang nyetok spare part di rumah? Iya, ya? ada. Semua alat? Enggak semua, yang umum aja. Yang umum ya? Umum ya? Yang umum ada. Nah, umum itu apa Mas? Dari efek atau ampli atau gitar itu yang umum standarnya apa? Yang udah spare part ada? Kalau standar sih pasti yang misalnya efek 1, 2, 3, 4 ada berapa efek nih misalnya 5. Nah, ini yang umum nih apa nih yang sama-sama ada paling itu. Kayak misalnya kebutuhan resistor, kapasitor, IC semua ada. Nggak ngerti Pak. Ngapain tanya? Sama aku juga nggak ngerti sebetulnya. Ngertinya vibrator aku. Vibrator handphone masuk Iya. ya. Mode getar. Iya, Pak. Iya. Keren ya, bisa ditunggu ya. Bocor. Oh, berarti kayak gitar tuh apa Mas yang standarnya yang umum ya? Kayak gitar Gibson atau apa itu yang ada itu apa yang paling gampang? Kalau gitar sih kendala umumnya paling hum, terus hum dalam arti ya noise ya. Terus paling itu di-wiring ulang atau masalah shielding ground atau pokoknya berhubungan dengan grounding. Terus kalau misalnya nggak bunyi bisa dari masalah dari potensio kotor atau misalnya soket apa korosif kan banyak yang karatan ya. Terus ya gitulah. Gak Pasti ngerti diganti. bolo. Sama. Dulu kuliahnya nggak ada itu Mas. Kagak ada. Hah? Kuliah Terus gimana kok bisa? Otodidak aja. Iya kok bisa loh, nekat berarti ya? Gua nekat karena udah jalannya. Enggak, Mas tuh kok bisa Mas ya? Apa dikulik dulu, dibongkar dulu tadi itu? Jadi memang sebelum kuliah pun saya udah ngoprek beginian dari zaman memang hobi gitu. Jadi apapun yang sehat jadi rusak gitu karena hobi. Iya dulu kan begitu kan. Iya. Wah pengen ini beli, wah ternyata gini doang dalamnya, udah dirusakin, dibeliin lagi ntar. Berarti intinya semua elektronik harus berani nih ya. TV, Insya Allah. Insya Allah. AC. Nah kalau AC enggak berat, ngangkatnya itu berat. Oh, pompa listrik, pompa air ya. Sanyo. Magic chair. Sanyo kan pernah kerja di Iya, Sanyo kan? iya pernah kerja di Sanyo. Termasuk kok itu, Sanyo pompa air tuh. bukan? Kagak lah. Itu Sanyo kasih ke apa ini? tukang. Sanyo kulkas. Kalau gitu. dulu saya di bagian apa flyback. Zaman dulu masih TV tabung, belum ada LCD ya. TV tabung itu flyback itu yang pembangkit tegangan tingginya. Bukan feedback ya? Bukan, ini flyback. Flybacknya. Oke. Nah, terus gini Mas. Ini maaf nih ya, ini masalah tarif nih Mas. Yang paling murah dengan apa gimana penilaiannya atau ngasih harganya dengan mungkin dengan durasi waktunya atau faktor kesulitannya itu harganya standarnya gimana? Tergantung spare part. Oke. Oke, terus yang kedua lama pengerjaannya nih, kesulitan maksudnya ya. Nah, itu kan berarti kan kesulitan kan. Itu kesulitannya. Terus yang ketiga ya ini moodnya. Wih, Gimana nih itu. kalau lagi mood ya mau ngasih orang gratis sih nggak apa-apa. Wih, ya harus sering diajak ngopi biar moodnya enak. Nah kagak, aku nggak ngopi ke teh. Oh, teh, wah, salah deh. Bukan rahasia. Ada. Lain kali kita bawa teh ya. Iya. Aku libur, nggak ada di rumah. Oh gitu ya, berarti faktor kesulitan, spare part, sama durasi waktu ya mungkin. Iya, durasi waktunya. Nah itu harga-harganya tuh kira-kira sampai ya gimana Mas? Cukup di kantong musisi dengan kondisi Rata-rata- sekarang atau gimana? Rata-rata cukup di kantong. Cukup lah ya. Dan Soalnya yang- pasti puas lah ya teman-teman yang gitu ya. Yang udah-udah kan sering balik lagi, tapi dengan kondisi beda ya. Bukan alat yang sama balik lagi jangan Oh, sampai. keren berarti ya. Berarti udah puas lah ya yang Insya Allah udah puas. pernah diservis, Iya. nggak perlu balik lagi, Iya. udah terjamin oke. Insya Allah. kan? Balik lagi dengan yang alat lain, dengan masalah lain ya. Iya. Luar Atau biasa. mungkin bawa teman. Ya. Contohnya aku. Iya. Keren Bolo. Jadi musisi jangan cuma drum aja ya, gitar juga, basis juga, keyboard juga ya kan. Insya AC-nya rusak juga ya. Jangan.
yang udah sih ya, dari pengalaman konsumen yang datang, rata-rata tuh barangnya rusak dipinjam orang gitu. Apa bukan karena faktor usia ya? Bisa, itu Bisa juga juga. bisa faktor usia. Cuma rata-rata ya itu pinjam orang. Pinjam orang ya? Jadi mereka nggak tahu kondisinya bagaimana, mencolok listrik atau salah adaptor atau apa, itu yang banyak. Betul. Mendingan jangan dipinjemin ke orang ya. Gak apa-apa dipinjemin, tapi dikontrol gitu, diliatin. Kontrol ya. Kalau rusak, Hah? Dipinjemin rusak, biasanya dipinjemin nggak balik. Nah itu lebih bahaya itu. Itu bahaya itu, banyak. Iya, lebih ngeri dipinjemin nggak balik ya. Iya, Kalau benar. rusak masih mendingan ya. Iya. Tapi harus betulin tuh yang pinjam ya. Akhirnya Tapi gitu. kalau bisa, kalau saya sih sebagai teknisi atau yang profesional untuk servis alat-alat musik ini, mendingan sering-sering rusak mas ya. Sering-sering rusak. Iya. Ya kan? Buat dapur. Ya buat dapur ya, biar datang ke, ya kan, ke ahlinya ini. Ya kan? Jangan lah nyumpahin tadi. Guys, mendingan dirawat lah ya. Ya, mendingan dirawat. Kalau bisa jangan dipinjemin, ya kan? Tapi ya dipinjemin ke orang yang terpercaya lah Ya. ya. Jadi tetap ngerawat juga ya. Ya, dirawat. Gitu Bolo. Oke, sekarang Bolo, suka dukanya mas, suka duka sebagai teknisi ini apa mas? Suka dukanya apa ya? Sukanya kalau dapat barang yang ajaib gitu, dalam ajaib artian dari dulu saya pengen punya nih, ternyata ada yang bawa ke sini, gitu, mas. Bisa nggak ini? Berarti tantangan tuh ya? Iya, wah. Akhirnya udah. Karena jiwa semangatnya tinggi, walaupun ngantuk-ngantuk, dipaksain. Wah, gua harus begini, harus target, harus besok kelar gitu, digeber. Karena saya pengen punya, karena pengen punya misalnya, tapi ada yang bawain, udah saya cloning. Sampai saya cloning, akhirnya saya bikin penasaran. Akhirnya, oh begini Berapa doang. lama mas? Kalau nge-cloning, ya paling sehari. Sehari. Wah. Kalau partnya ada ya, kalau partnya ada. Wih, keren. Sehari. Tapi berhasil. Alhamdulillah berhasil. Cuman yang lain berhenti dulu. Tamu semua ditolakin. Fokus itu ya, fokus ya. Keren. Cuman masih dalam bentuk prototype ya. Prototype sehari bisa. Kalau dalam bentuk jadi mungkin lama. Itu termasuk duka berarti ya? Itu Kan sukanya. tantangan. Oh sukanya? Sukanya, Nah, karena- dukanya? Kalau dukanya ya itu kalau ketemu konsumen bawel. Seperti apa bawelnya mas? Apa kayak dia? Kalau ini super bawel. Jadi nggak duka lagi, super duka. Super duka. Oke mas, thank you mas ya. Sami-sami, Terima sami-sami. kasih, Sami-sami. Matur suwun, Bolo. Kayaknya cukup nih. Sering-sering mampir mas. Iya. Cukup ya. Ngulik, weh. Teknisi jago nih Bolo, ya kan? Untuk Masih belajar. instrumen, Pak. Masih belajar. ya, instrumen gitar, bass, keyboard, drum elektrik ya, ampli semuanya ya. Jangan AC pokoknya. Magic jar, kulkas, AC jangan. Setrikaan Yo, jangan. Wajib datang ke sini Bolo, ya kan? Pokoknya Bolo dijamin puas. Enggak balik boleh, tapi dengan kasus yang lain ya kan? Iya, boleh. Oke Bolo. Thank you lagi Mas. Sami-sami. Ya. nuhun. Terus tongkrongin, pantengin Wawan Juniarso channel Bolo ya. Like, subscribe, share, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya Bolo. Tapi Bolo, yang penting jangan di skip iklannya Bolo ya. Bantulah Bolo, pandemi Bolo ya. Oke Bolo, wassalam. Wassalam.